Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. 15 abad yang lalu bangsa Arab pada khususnya dan manusia seluruhnya pada umumnya digemparkan oleh sebuah kitab yang sangat indah sekali dari sisi susunan kata demi katanya. Balaghahnya sangat tinggi, kandungan ilahiyahnya tidak bisa dibandingi dengan kitab manapun. Benar berita yang dikabarkan, berita gaib yang dibawa tersebut semuanya hak. Bangsa Arab dibuat gempar dengan penurunan kitab tersebut. Bangsa Arab pada khususnya dan manusia tersebut pada umumnya. Kitab tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran tersebut memang sanggup membuat seseorang takjub mendengarkan keindahan bahasanya, membuat orang tersebut terpaku merenungi makna demi maknanya. Balaghahnya tersebut tidak bisa ditandingi dengan kitab-kitab manapun. Al-Quran tersebut bukanlah kitab sastra. Al-Quran tersebut bukan kitab ilmu pengetahuan. Tetapi ketika Al-Quran tersebut sudah berbicara tentang pengetahuan, dia melampaui pengetahuan di buku-buku literatur yang dipakai di sekolah-sekolah formal dan universitas manapun. Karena kebenaran Quran tersebut adalah hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam banyak firman-Nya tersebut, fenomena kedahsyatan Al-Quran ini yang sanggup membuat jin mendengarkan keindahan Al-Quran dengan mengatakan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin tersebut mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, kami mendengarkan Al-Quran tersebut yang sangat menakjubkan. Seandainya Al-Quran tersebut diturunkan kepada gunung, gunung tersebut akan luluh lantak, hancur berkeping-keping. Gunung tersebut akan rata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Seandainya Al-Qur'an tersebut kami turunkan kepada gunung, engkau akan melihat gunung tersebut hancur, luluh berkeping-keping. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Demikianlah permisalan yang kami buat kepada manusia agar mereka berfikir. Dan Al-Quran inilah yang ditakuti oleh orang-orang jahiliyah ketika itu. Karena ketika dibacakan sangat berefek di dalam diri mereka, sehingga cara yang mereka tempuh. Di dalam surat Fussilat Allah kabarkan ayat 26, walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mereka akan membuat keributan untuk mengalihkan Al-Quran ini agar tidak didengar Al-Quran tersebut. Karena mereka tahu Al-Quran ini kalau didengar oleh orang-orang di kalangan mereka, orang-orang jahiliyah ketika itu, sangat berefek dan tidak sedikit yang memeluk Islam. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kalimatnya sangat indah sekali. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya terakhirnya.
idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ya terakhirnya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya terakhirnya. Sangat indah kata-kata pemilihan yang Allah Subhanahu wa taala paparkan, jelaskan di dalam kitab sucinya tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga berbicara tentang kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini, berbicara tentang kemukjizatan terbesar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan umat ini Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini bisa membuat peradaban jahiliyah yang ketika itu sangat-sangat tertinggal. Di barat ada peradaban yang menghegemoni ketika itu, Romawi. Di timur ada peradaban yang menguasai mereka ketika itu, Persia. Sehingga diimpitlah bangsa Arab ketika itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulnya tersebut. Rasul tidak mengatakan, belajarlah engkau kepada orang-orang Romawi tersebut bagaimana adat istiadat mereka, bagaimana peradaban mereka. Tidak, Rasul tidak mengatakan belajarlah engkau kepada orang Persia tersebut bagaimana adat kebiasaan mereka, bagaimana mereka tersebut peradabannya. Rasul tidak mengatakan seperti itu. Tetapi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doktrinkan kepada para sahabatnya adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang-orang jahiliyah, saking bodohnya mereka, saking tersesatnya mereka, saking mereka tersebut terbelakangnya mereka, menganggap langit tersebut bisa berdiri karena ditopang oleh gunung yang menopangnya. Al-Quran meluruskannya, membantah klaim mereka. Khalaqas samawati wal arda bighairi amadin tarawnaha. Dalam surat Luqman ayat 10. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, yang kalian bisa lihat langit tersebut berdiri tanpa tiang. Orang-orang jahiliyah saking rusaknya moral mereka tersebut, mabuk ditemukan di mana-mana. Bahkan tidak hanya mabuk, anak mereka tersebut ketika lahir perempuan mereka kubur hidup-hidup dibunuh. Al-Quran meluruskan akhlak moral yang rusak ini, dibenarkan oleh Quran. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, Allah kisahkan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika lahir bayi perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wajah mereka tiba-tiba menjadi gelap, wa huwa kadhim, dan mereka sangat marah sekali. Ayumsikuhu 'alan hunin am yadussuhu fit turab. Pilihannya hanya ada dua bagi mereka. Apakah mereka tersebut akan menanggung kehinaan ini dengan lahirnya bayi perempuan tersebut, am yadussuhu fit turab, ataukah mereka akan menguburkan hidup-hidup. Al-Quran meluruskan semuanya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa seseorang tersebut yang beramal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, kedudukannya sama. Tidak ada bedanya antara laki-laki dengan perempuan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah takwanya tersebut. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-Quran mengajarkan juga logika cara berpikir yang jelimet peradaban jahiliyah ketika itu dan masyarakat pada umumnya. Logika tentang hari kebangkitan, logika tentang ketuhanan diajarkan oleh Al-Quran dengan logika yang sangat mudah sekali dan tidak terbantahkan. Satu contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan tentang logika adanya hari kebangkitan tersebut dengan firman-Nya, dengan bahasa yang sangat mudah sekali dicerna oleh masyarakat pada umumnya.
Logika yang pertama, adanya hari kebangkitan yang diajarkan oleh Allah. Kalau Allah itu telah menciptakan kita semuanya manusia yang dulunya tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah itu manusia tersebut mati, hancur, tinggal mengadakan lagi, apa susahnya? Allah ajarkan di dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah yang telah memulai penciptaan manusia dan alam semesta. Memulai penciptaan manusia, kemudian manusia tersebut mati, hancur, thumma yu'iduhu, mengulangi lagi, membangkitkan manusia, wa huwa ahwanu alaih, menggunakan isim tafdhil, dan itu lebih mudah dan itu sangat-sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan logika hari kebangkitan tersebut ada kepada orang-orang jahiliyah ketika itu. Kalau Allah tersebut kuasa menciptakan alam semesta, yang alam semesta ini terdiri dari miliaran galaksi. Di dalam miliaran galaksi itu juga terdapat miliaran planet, tidak saling bertabrakan. Allah yang menciptakan langit ini lapis 7 tanpa tiang. Allah yang menciptakan bumi lapis 7 juga. Kita dibawa berputar oleh bumi, tidak terasa sama sekali. Kalau Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan itu semuanya, membangkitkan manusia, itu tentu lebih mudah. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah mereka tersebut melihat annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihin, Allah tidak pernah letih, tidak pernah capek menciptakan alam semesta ini semuanya, biqadirin ala ayyuhiyal mauta, lebih kuasa lagi untuk membangkitkan manusia tersebut. Ini adanya hari kebangkitan. Logika yang ruwet, yang jelimet tersebut dibenarkan oleh Al-Quran tersebut, termasuk konsep ketuhanan di dalam Islam tidak terbantahkan, yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan juga kepada kita semuanya. Mattakhadallahu min walad, tidak mungkin Allah mempunyai anak. Wa ma kana ma'ahu min ilahin, seandainya ada Tuhan beserta Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal la dhahaba, pilihannya ada dua. Idzal la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. Tuhan-tuhan tersebut, kalau ada Tuhan selain Allah, pasti Tuhan itu bisa menciptakan. Dan kalau dia tidak bisa mengalahkan Tuhan yang lain, karena dia tidak rela ada penguasa lain selainnya, dia kalau tidak bisa mengalahkan akan dibawa ciptaan-ciptaannya dan dia dirikan negara Tuhan. Dia akan berdiri sendiri, tidak rela ada penguasa selainnya, mendirikan kerajaannya sendiri. Kalau dia tidak bisa mengalahkan, tapi kalau dia bisa mengalahkan, dia akan kalahkan Tuhan tersebut. Idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhuhum ala ba'd. Dan kemungkinan yang kedua, Tuhan tersebut akan saling mengalahkan sehingga hancurlah alam semesta ini dan tidak teratur karena perang antar Tuhan. Tuhan itu harus satu, ahad, tidak hanya satu tapi satu-satunya, tidak ada pesaing selainnya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan keislaman kami, dengan pengajaran Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dengan diturunkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin ini dari peradaban di barat Romawi dan di timur Persia tersebut. Maka jika ingin Islam berkuasa, jika ingin Islam tersebut jaya, pilihannya tidak lain dan tidak bukan, kembalilah kepada pengajaran Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.